Bapa di dalam surga, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan ini bukan sekedar kami nyanyikan dengan melodi yang indah, dengan suara yang indah yang Tuhan titipkan bagi kami. Engkau tahu kedalaman hati kami, sungguhkah kami bahagia sebagai keluarga Allah. Saat ini ya Tuhan, kami tahu kalau kami keluarga Allah, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah siap untuk mengarahkan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami butuh firman Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk mengajar kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menolong kami menyiapkan hati kami, sehingga hati kami bisa menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Kami memohon Engkau yang boleh memberikan kami fokus yang baik, sehingga kami tidak kelewatan berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami butuh pertolongan Engkau, agar firman Tuhan tidak hanya mengisi otak kami, sekedar kami tahu, tetapi firman Tuhan mengubahkan hidup kami, mengubahkan keluarga kami, mengubahkan gereja kami, dan mengubahkan dunia tempat Tuhan mengutus kami hidup. Kami berdoa menyerahkan waktu di depan kami menyerahkan setiap perlengkapan yang digunakan, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berhenti sampai di dalam aula ruangan ini, tetapi juga dapat diikuti oleh berbagai macam orang dari tempat masing-masing lewat channel YouTube. Kami berdoa Tuhan menyerahkan waktu di depan kami percaya Engkau siap untuk mengajar kami dan kami siap untuk belajar dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita kalau boleh berkhotbah di hari ini di minggu pertama bulan September. Cepat ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk bulan yang ke-9. Kayaknya belum lama ngerayain Happy New Year gitu ya. Sekarang sudah masuk bulan yang ke-9 dan hari ini kita akan belajar dari sebuah tema keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang topik ini, saya ingin kita melihat sesungguhnya memulai dengan sebuah pemikiran bahwa hidup kita itu sesungguhnya adalah kumpulan dari berbagai macam pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong soal pilihan, hari ini aja begitu bangun tidur terjaga gitu ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin akan ada banyak pilihan yang harus diambil. Aduh, pengen merem lagi, kagak pengen melek gitu ya. Kenapa? Karena masih ngantuk, pengen memejamkan mata lagi. Itu sebuah pilihan yang diambil dalam sepersekian detik. Ketika memutuskan, oke, saya melek, saya harus duduk atau saya langsung lompat ke kamar mandi misalnya gitu ya, buru-buru ke kamar mandi. Itu sebuah pilihan yang harus diambil. Ada banyak pilihan, mau sarapan apa pagi ini, mau olahraga dulu apa enggak. Bahkan memilih untuk datang ke rumah Tuhan beribadah di masa sekarang itu juga menjadi dalam tanda petik seakan-akan sebuah pilihan. Karena Bapak Ibu Saudara dapat berpikir, oh saya tidak perlu datang ke gereja, ada pilihan di YouTube gitu ya. Jadi saya bisa memangkas durasi perjalanan misalnya seperti itu. Jadi saya masih bisa membuat pilihan untuk mengerjakan hal lain dalam durasi perjalanan yang seharusnya saya gunakan untuk ke gereja misalnya seperti itu. Hidup itu adalah kumpulan dari berbagai macam pilihan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita bebas untuk memilih, tapi kita terikat pada setiap konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Jadi perlu untuk memilih dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berpikir tentang pilihan, mungkin ada pilihan-pilihan yang kelihatannya kecil, konsekuensinya itu tidak terlalu besar. Tadi saya kasih contoh, kalau kita nggak tahan pedas gitu ya, tapi kita memilih untuk makan pedas, mungkin konsekuensinya dari pilihan yang kita ambil adalah kita sakit perut. Dan kita harus tanggung itu selama mungkin paling lama 1 hari, misalnya kayak gitu ya. Kalau kita salah potong rambut, kita memilih model ini ternyata aduh gak cocok ya sama muka kita, misalnya seperti itu. Ya mungkin 2 minggu lah kita menderita gitu ya setiap kali bercermin, aduh kenapa mukanya begini dengan potongan rambut seperti ini gitu. Salah pilih pasangan hidup, konsekuensinya sampai maut memisahkan. Makin lama nih durasinya gitu ya. Dari salah pilih makanan doang membuat salah memilih makanan gitu ya. Yang cuman sebentar dampaknya sampai maut memisahkan kalau salah pilih pasangan hidup. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih daripada itu gitu ya. Artinya apa? Bagaimana kalau salah memilih Tuhan di dalam hidup kita?
Bapak Ibu Saudara, salah satu pilihan yang paling penting yang harus diambil manusia untuk hidup itu adalah memilih Tuhan. Masa depan kita itu ditentukan dari pilihan yang kita buat semasa kita hidup saat ini. Dan itu berlanjut di dalam kekekalan. Jadi waktu ngomong pemilih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat tadi dari responsoria kita sudah bergantian bertanggapan, tetapi saya ulang lagi begitu ya. Setidaknya 2 ayat pertama terlebih dahulu dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat 2 ayat pertama dari kitab Yosua pasal 24 ini, kita bertanya-tanya sesungguhnya siapa yang beribadah? Siapa yang seharusnya beribadah? Kalau dari bagian yang kita baca ini, Yosua bukan mengatakan aku tanpa seisi rumahku. Artinya, biarkan aku beribadah tapi seisi rumahku bodo amat, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan atau bahkan aktivis pelayan-pelayan gereja yang tanpa sadar terjebak di dalam area ini. Aku sudah mempersembahkan hidupku untuk Tuhan, aku bekerja mati-matian untuk Tuhan, dan aku berdoa supaya Tuhan urus keluargaku. Biarkan Tuhan yang urus keluargaku, aku toh sudah mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Aku sibuk giat melayani di gereja, dan biarkan Tuhan yang mengurus keluargaku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pelayanan keluarga juga adalah bagian yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Artinya apa? Artinya kita tidak membiarkan Tuhan mengurus keluarga kita dan kitanya duduk ongkang-ongkang kaki. Enggak, ada bagian kita, ada rencana Tuhan kenapa Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga tersebut gitu ya. Atau yang kedua Bapak Ibu Saudara, seisi rumah tanpa aku. Artinya enggak apa-apa, yang lain aja yang pergi ke gereja. Ada anak muda yang saya datengin waktu penghormatan orang tua tahun kemarin, saya ingat banget gitu ya, dia bilang, mama saya pergi ke gereja, bisa kok deket gitu ya, tapi saya gak bisa beribadah sama Tuhan di gereja, saya sibuk hari Minggu harus dagang di pasar, apalagi kalau potong ayam gitu ya, jadi lumayan banyak yang saya sibuk, berkaitan dengan kesibukan, toh saya bekerja untuk kebutuhan ekonomi. Mama pergilah ke gereja, saya sibuk cari duit. Dan ini juga berlaku untuk sebaliknya, artinya ada tidak sedikit orang tua yang berkata seperti itu gitu ya. Anak-anak saya sudah aktif melayani di gereja, saya nggak perlulah, saya sibuk untuk cari uang buat keluarga, termasuk bahkan di hari Minggu, saya nggak ada waktu untuk beribadah buat Tuhan gitu ya. Toh saya sudah persembahkan anak-anak, istri juga boleh tuh pergi ke gereja, saya nggak larang. Seisi rumah silakan beribadah kepada Tuhan, aku enggak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Yosua itu mengatakan aku dan seisi rumahku. Dimulai dari kata aku. Dan yang mengucapkan ini adalah Yosua. Yosua sebagai seorang pria tentunya dia kepala rumah tangga. Artinya apa? Artinya dia suami, dia papa dari anak-anaknya, dan dia membawa seluruh anggota keluarganya untuk bertekad beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat ideal. Ideal sekali begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara berasal dari keluarga yang ideal, puji Tuhan. Tetapi tidak sedikit kita berasal dari keluarga yang tidak ideal, termasuk diri saya. Saya berasal dari keluarga di mana papa, yaitu kepala rumah tangga, itu bukan orang Kristen, bukan orang yang merasakan kasih Tuhan. Ini ada satu konsekuensi yang mama saya pilih ketika menikah dengan papa, begitu ya, yang beda iman dalam tanda petik. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkata, oh, kepala rumah tangga enggak, bukan orang Kristen. Bagaimana aku bisa beribadah kepada Tuhan? Saya tunggulah dia beribadah. Saya enggak beribadah dulu sampai dia juga mau. Bapak Ibu Saudara, enggak seperti itu. Teladan yang mama saya coba untuk tularkan kepada kami anak-anak adalah bersyukurnya mama bawa kami anak-anak ke gereja. Dan puji Tuhannya papa enggak ngelarang kami anak-anak untuk pergi ke gereja beribadah bahkan melayani Tuhan, begitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin jadi kalau dalam kasus keluarga saya artinya dimulai dari mama, istri, ataupun juga mama dari anak-anak begitu.
Bagaimana jika keluarga Bapak Ibu Saudara itu tidak seperti keluarga saya, lebih dalam tanda petik ya, lebih gak ideal lagi, orang tua dua-duanya belum percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketua MYC saat ini pernah cerita begitu ya, pada waktu papa mamanya kan belum percaya Tuhan. Pada waktu dia mau ibadah dulu, pada waktu dia masih remaja, itu harus giliran sama kokonya. Kenapa? Karena papa hanya kasih izin satu anak doang yang boleh beribadah ke gereja. Sisanya gak boleh, jadi gantian. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan waktu mendoakan gitu ya. Dua-duanya akhirnya boleh misalnya pergi ke gereja. Ada banyak cara yang dibuka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bilang ada contoh ideal, ada yang misalnya kalau bilang kurang ideal atau bahkan tidak ideal sama sekali. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk keluarga ideal? Tentu tidak. Ayat ini berlaku untuk setiap kita yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Mulai dari diri kita, aku, dan berikutnya doakan. Sehingga lewat teladan diri kita dan seisi rumah pada akhirnya juga bisa ikut menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita tahu siapa yang beribadah. Mulai dari aku, baru masuk ke seisi rumah. Siapapun aku ini ideal kepala keluarga atau aku misalnya kurang ideal tapi aku masih punya wewenang memimpin. Misalnya penolong yang sepadan yaitu istri atau mama atau bahkan anak di tengah-tengah keluarga karena papa mama belum percaya Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini kita menemukan arti apa sih sesungguhnya ibadah itu gitu ya. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan, ibadah itu apaan sih gitu ya. Diterjemahkan oleh LAI itu beribadah, ibadah, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu serve. Dan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani avoda atau dalam bahasa Yunani itu juga artinya sama, service, melayani, pelayanan, begitu ya. Jadi ini menggambarkan sikap seorang hamba atau budak pada masa itu. Kata-kata avoda atau letria ini itu dipakai untuk menggambarkan seorang hamba, budak yang sepenuh hati melakukan apa yang tuannya inginkan. Dia nggak punya kehendak atau keinginan pribadi karena keinginan dia adalah melakukan yang tuannya inginkan. Itu kata-kata yang dipakai untuk serve, gitu ya, beribadah. Jadi kaitannya dengan ngomongin ini artinya luas, gitu ya. Dan berikutnya melayaninya bentuknya kayak apa? Dalam bahasa aslinya di sini dikatakan fear the Lord, gitu ya. Fear the Lord ini yang kayak apa sikapnya? Histakawa itu kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam arti tiarap, sujud menyembah, tersungkur. Orang muslim menerjemahkannya dengan sholat cium lantai. Kita orang Kristen beribadah duduk nyaman di ruangan ber-AC gitu ya. Kalau nggak ada AC komplain kan. Tapi Ibu Saudara, sujud, sungkur, cium lantai menggambarkan sikap hati yang takut akan Tuhan yang kepadanya kita berbakti begitu. Tadi saya senang banget Cia-Cia sebagai liturgis itu mengungkapkan ayat yang waktu kita datang, Allah itu roh, barang siapa mau menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu ada di mana-mana. Ketika kita berbicara Allah ada di mana-mana artinya ibadah kepada Tuhan Allah yang hidup itu bisa terjadi di mana saja. Asal ada hati yang takut akan Tuhan, sujud sungkur kepada Tuhan, ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itulah ibadah kita seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati itu apa? Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dalam arti luas seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat ibadah dalam arti sempit. Karena ada dasar yang tentunya Bapak Ibu Saudara tahu firman Tuhan yang berkata salah satu dari hukum Taurat 10 gitu ya. Ada satu hukum yang berkata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu ya. Artinya ada satu hari tertentu, ada satu jam tertentu di mana kita beribadah. Kalau yang tadi dalam arti luas seluruh hidup kita 24 jam itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, tapi dalam arti sempit ada satu momen di mana kita itu membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita menyanyi, menyembah Tuhan, itu ibadah kita. Dalam momen saat teduh kita setiap hari ada momen itu. Lalu kemudian itu tadi secara pribadi, tapi secara komunal. Artinya di tengah-tengah keluarga kita sama seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Ada mesbah di rumah. Di dalam rumah bersama-sama secara komunal.
Atau juga dalam arti sempit itu bisa jadi komunal di gereja seperti yang Bapak Ibu Saudara dan saya sedang lakukan saat ini. Dan ini yang lebih sering kalau ditanya udah ibadah belum? Asumsinya lu udah pergi ke gereja apa belum gitu kan ya. Kebanyakan orang langsung mikirnya kayak begitu. Secara komunal di gereja ini adalah ibadah dalam waktu sempit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara lagi lanjut ke bagian berikutnya dari Yosua ayat yang ke 16 sampai 18. Saya baca ini ya. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita." Kita udah tahu tadi tentang what, apa itu ibadah, who, siapa yang beribadah. Berikutnya adalah kenapa kita perlu beribadah, why. Kenapa kita perlu beribadah? Dari 3 ayat yang kita baca ini kita mengenal ada pribadi Allah. Allah memang layak, kepada Dia saja kita layak sujud sungkur menyembah Dia. Pribadi yang seperti apa yang dikenal oleh bangsa Israel akan Allah ini gitu ya. Kalau kita lihat, kita nggak baca tadi Yosua pasal 24 ayat 1-nya kita nggak baca. Tapi ayat 1 sampai sebelum bagian yang tadi kita baca itu menceritakan sejarah bangsa Israel yang disimpulkan dalam 3 ayat yang tadi kita baca barusan gitu ya. Ada sejarah bagaimana Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan berbagai macam mukjizat Allah menunjukkan kuasa-Nya untuk membawa bangsa Israel, umat pilihan-Nya keluar dari tanah Mesir. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, Yosua menyaksikan segala karya Tuhan, kasih Tuhan. Yosua termasuk hanya Yosua dan Kaleb 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Yang kita baca ini adalah kisah akhir hidup Yosua. Sampai akhirnya dia memutuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena kalau dia nengok ke belakang, bahkan di dalam Yosua 1, dia begitu takut dan gentar bagaimana dia sebagai orang yang masih muda, itu bisa memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, hamba Tuhan yang begitu besar, melakukan banyak tanda mukjizat, dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Yosua begitu gentar karena dia dampingin Musa. Dia jadi asisten pribadinya Musa. Dan dia tahu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, gimana saya bisa mimpin bangsa yang kayak gini? Musa aja sakit hati gara-gara ini bangsa begitu ya. Bapak Ibu Saudara, Yosua menyadari bahwa ketika di akhir hidupnya dia nengok ke belakang, wah sekarang benar-benar duduk di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan Allah menepati janji dengan sangat luar biasa. Yosua menyaksikan pribadi Allah yang sangat penuh dengan kasih dan menunjukkan kuasa-Nya. Dia tahu bahwa Tuhan Allah itu hidup. Dia tahu nggak layak untuk gantiin Tuhan Allah itu dengan berbagai macam ilah-ilah yang mati. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat Yosua membawa keluarganya, lalu kemudian sebagai pemimpin bangsa dia bawa bangsanya untuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita yang hidup di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin nggak keluar dari perbudakan Mesir, tapi kita keluar dari perbudakan dosa. Kita melihat bagaimana kasih Yesus yang mati di atas kayu salib untuk diri kita. Itu cukup untuk membawa kita kepada sujud dan sungkur. Menyadari bahwa Tuhan kita gak ngomong doang bahwa Dia mengasihi kita. Dia buktikan. Dia mati di atas kayu salib untuk diri kita. Dia pelihara hidup kita sampai saat ini. Dia bukan cuma kasih kita nafas, tapi Dia memberikan penyertaan-Nya. Dalam setiap berkat-Nya kita mungkin bisa bersukacita dan bersyukur. Tapi dalam setiap hal yang berat, Dia memberikan penyertaan-Nya dan kekuatan-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, itu membawa aku untuk mengalami pribadi Allah yang kayak begitu dan rindu untuk seisi rumah kita juga untuk berbakti dan beribadah kepada Allah yang hidup seperti itu. Sehingga akhirnya gereja yang terdiri dari keluarga-keluarga itu boleh terbentuk. Terdiri dari keluarga-keluarga yang pada akhirnya mau datang menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, bukan cuma pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara, dari diri kita sendiri pada dasarnya kita adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup, otomatis kita akan menyembah ciptaan.
yang mati. Pilihannya cuma itu. Sehingga Yosua kan tanya, pilihlah pada hari ini kamu mau beribadah kepada siapa? Pada Tuhan yang hidup, yang kuasa dan kasihnya sudah kita alami, atau kamu mau menyembah ilah-ilah yang mati, yang semuanya sebenarnya bukan Tuhan Allah tapi ciptaan. Kalau nggak mau menyembah pencipta, pilihannya kamu hanya bisa menyembah ciptaan, karena manusia kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Enggak bisa enggak, kita akan menyembah. Pada waktu belum ada agama-agama gitu yang lihat matahari, aduh keren banget ya, kayaknya berkuasa banget, nyembah dewa matahari. Lihat batu, menyembah dewa batu, dan seterusnya. Kita adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk penyembah. Bapak Ibu Saudara, saya coba lanjut. Yosua pasal 24 ayat 19 sampai 24. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bapak Ibu Saudara, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita beribadah? How? Gitu ya. Kita mungkin tahu, oke, sujud sungkur, tapi hati yang sujud sungkur, menyembah, itu kayak apa bentuknya? Ya. Yang pertama, setidak-tidaknya saya mau mengajak kita untuk melihat hati yang fokus, hati yang tidak bercabang. Tadi dibilang takut akan Tuhan, lalu kemudian sujud sungkur, menyembah Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan setia. Itu ditunjukkan dari sikap hati kita yang fokus dan tidak bercabang ketika kita beribadah kepada Tuhan. Fokusnya apa? Fokusnya kemuliaan nama Tuhan. Fokusnya bukan diri kita yang disenangkan. Pada waktu kita beribadah, ingat, kita lagi berbakti kepada Tuhan, kita mencari dan menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi dan kita lakukan. Artinya memuliakan nama Tuhan, itulah fokus kita. Tapi saya menyadari Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Contohnya dalam ibadah arti sempit deh. Di dalam ruangan ini, Bapak Ibu Saudara bisa aja ada di dalam ruangan ketika beribadah. Tapi pikiran kita bisa mudah loncat ke tempat lain. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sambil dengar saya ngomong, sambil buka aplikasi di handphone, sambil ngeliat notifikasi WA, sambil mengerjakan hal yang lain. Oke, itu tidak, tapi pikiran kita bisa mudah sekali loncat kemana-mana. Di tengah-tengah ibadah kita lagi berusaha untuk menyembah Tuhan misalnya ya, Bapak Ibu Saudara bisa aja pikiran kita lompat, aduh ya ampun itu singernya kok sama liturgisnya suaranya fales ya. Itu muncul dan kemudian tanpa sadar fokus kita, aduh aku tidak menikmati ibadah nih. Siapa suruh kamu menikmati ibadah? Yang harus menikmati ibadah adalah Tuhan. Kita adalah orang yang berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Yang menonton kita beribadah adalah Tuhan. Terus kitanya ribut, AC-nya kok panas banget ya, gereja kurang duit ya buat benerin AC gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa lompat mikirin yang lain, abis ibadah saya mau makan di mana ya? Kayaknya restoran yang ini, apa restoran yang ini, pikiran kita bisa melayang kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan beberapa pelayan Tuhan bahkan pernah mengakui, di tengah-tengah khotbah, di tengah-tengah ibadah, saya sibuk abis ini mau melakukan pelayanan apa, sama-sama pelayanan gitu ya, tapi ada banyak yang belum beres, abis ini. Pikiran lompat kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, fokus, tidak bercabang. Waktu kita bilang kita beribadah sama Tuhan, Tuhan disenangkan. Kita sepenuh hati sama Dia. Jangan kayak orang pacaran, kita lagi ngadep sama pacar kita, Tuhan pacar kita gitu ya. Terus kalau kita loncat, fokus gak bercabang, kita nengok nih ke belakang, kita ngomong sama yang lain. Yang lainnya itu bisa apaan aja yang kita pikirkan. Tuhannya di sini, kita ditinggalin bentar gitu ya. Bukankah itu yang sering kali terjadi?
Bapak Ibu Saudara, fokus tidak bercabang. Lalu yang kedua adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang lalu di dalam kebaktian umum 1 dan 2 di minggu MYC, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya ngomong tentang hati-hati dengan berkat Tuhan ketika kita mengutamakan berkat Tuhan lebih daripada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Bisa jadi kita sedang memberhalakan berkat Tuhan. Berhala adalah seseorang yang menempati posisi terutama di hati kita lebih daripada Tuhan. Izinkan saya untuk cerita tentang seorang pedagang yang kaya raya dan dia punya 4 orang istri gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau dia punya 4 orang istri, artinya saya mulai cerita dengan istri keempat. Istri keempat ini cantik jelita luar biasa, sehingga dia senang banget untuk bawa istrinya ke berbagai meeting, pertemuan, acara-acara keluarga, acara-acara bisnis. Dia bawa istrinya yang super cantik ini karena dia bangga punya istri keempat yang cantik jelita seperti ini. Tapi ketika dia bawa istri keempat, di dalam bayangan dia juga, dalam hati kecil dia itu ada ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan istriku nanti diambil orang. Saking cantik jelitanya masih banyak banget yang mau sama dia gitu ya. Bapak Ibu Saudara, istri dia yang keempat, lalu kemudian ada istri yang ketiga. Istri yang ketiga tidak secantik istri yang keempat. Tapi bodinya aduhai gitu ya. Bodinya keren, tinggi semampai, mukanya kinclong gitu ya. Jadi untuk istri dia yang ketiga, dia sering banget kasih berbagai macam perawatan. Massage lah, spa lah, terus facial lah. Berbagai macam branded, barang-barang branded dia kasih ke istrinya supaya dipakai untuk memperindah tubuh si istri begitu ya. Bapak Ibu Saudara, selain istri dia yang ketiga, dia juga punya istri yang kedua. Yang tidak secantik istri keempat, tidak seaduhai bodinya istri yang ketiga, tapi istri dia yang kedua ini enak banget buat diajak ngomong. Ngomong itu klop, nyambung. Setiap kali dia punya masalah, dia curcol, dia curhat sama istri dia kedua, lalu kemudian istri keduanya bisa kasih saran-saran yang dia suka gitu ya, yang cocok sama dia. Jadi dia sayang sama istri keempat, istri ketiga, dan istri kedua. Tentu ada istri pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah, istri dia yang pertama ini, kalau saya boleh ceritakan, si pedagang ini tidak terlalu suka sama istri pertama. Padahal istri pertama ini yang ngurusin segala macam bisnis dan usaha si pedagang sampai bisa jadi sukses kayak waktu itu gitu ya. Jadi sukses, jadi orang kaya, memelihara kesehatan keluarganya sehingga semua dapat makanan bergizi dan lain-lain. Ini istri dia yang pertama yang ngurusin. Tapi si pedagang gak sukanya, kenapa? Karena istri pertama suka nasehatin dia, yang menurut dia gak bisa dia kerjain, yang menurut dia tidak mengenakan dia, sehingga dia males ngomong sama istri dia yang pertama, dia gak terlalu perhatiin gitu ya. Bapak Ibu Saudara, satu saat sesukses apapun orang hidup, pasti akan mengalami yang namanya sakit penyakit, dan suatu saat akan meninggal. Si pedagang ini sakit parah. Dan kemudian di tengah-tengah sakit parahnya dia berpikir, aduh saya hidup di tengah-tengah dunia ada 4 orang istri. Sekarang gue udah mau mati, saya gak mau kesepian. Dia panggil istri dia yang keempat. Istriku, dari semua istri yang lain, kamu yang paling sering aku bawa kemana-mana. Aku ajak kamu kemana-mana. Aku seneng sama-sama kamu selama ini. Sekarang aku sudah mau mati. Maukah kamu ikut dikubur bersama dengan aku? Istri dia yang keempat bilang, kalau kamu mati, aku akan kawin lagi. Jeder, kayak disambar geledek, karena itu yang dia takutin gitu ya. Dia selalu takut kalau istri dia akan meninggalkan dia, kawin lagi sama orang lain. Ternyata ngomong kayak begitu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian dia panggil istri dia yang ketiga. Dalam hati dia aku masih ada istri yang lain gitu ya. Lagi menghibur diri. Bapak Ibu Saudara, waktu dia panggil istri dia ketiga, dia mengungkapkan keinginan yang sama. Tapi jawaban istri ketiga dia simple, singkat banget. Sorry, gak mau, aku kan masih hidup. Terus pergi. Bapak Ibu Saudara, hati dia itu makin seperti ditusuk pisau. Kenapa? Karena dia kasih banyak hal kepada istri dia yang ketiga. Dia pelihara istri dia yang ketiga begitu rupa. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya dengan menghela nafas panjang, dia berusaha untuk panggil istri dia yang kedua. Dan kemudian dia berkata hal yang sama. Selama ini kalau aku punya masalah, aku selalu tanya kamu.
Aku selalu berdiskusi sama kamu, sekarang aku punya masalah, aku bakalan kesepian nanti kalau aku mati. Maukah kamu menemani aku, dikubur bersama dengan aku? Istri dia yang kedua itu pegang tangan si pedagang, lalu dengan menitikan air mata istrinya bilang, suamiku, aku sayang sekali sama kamu. Tapi aku masih hidup, aku gak bisa dikubur, gak bisa ikut mati bersama dengan kamu, aku masih punya hidupku sendiri. Tapi aku janji, aku akan buat kuburanmu indah. Aku janji aku akan bersihin. Aku sendiri, aku gak nyuruh tukang kuburan untuk bersihin. Aku akan datang rutin bersama dengan anak-anak nantinya untuk ngurusin kuburan kamu. Tapi maaf suamiku, aku gak bisa ikut dikubur bersama dengan kamu. Si pedagang memejamkan mata dan air mata turun. Karena dia tahu, sesungguhnya betul istri kedua dia sayang sama dia. Dan di saat putus asa seperti itu, tiba-tiba ada suara dari pojokan. Ini bukan kisah horor ya Bapak Ibu Saudara. Ada suara yang tiba-tiba berkata, suamiku, aku akan ikut dikubur bersama dengan kamu. Dia nengok, itu istri dia yang pertama. Dengan sisa-sisa tenaganya dia berusaha menggapai istri dia yang pertama. Dari posisi duduk di pojokan, menyaksikan dari awal percakapan istri keempat, istri ketiga, istri kedua. Si istri pertama datang, duduk di ranjang, pegang tangan si suami. Dan berkata, aku akan ikut dikubur bersama dengan kamu. Bapak Ibu Saudara, si pedagang melihat istrinya begitu kurus, begitu tidak terawat. Dan dalam hati ada sebuah penyesalan. Selama aku hidup, aku berikan yang terbaik semua buat istri ketiga, keempat, dan kedua. Aku gak urusin istri pertama. Maafkan aku istriku. Andai kata masih ada waktu, aku seharusnya memperhatikan kamu lebih daripada ini. Tak terurus, tak terawat. Padahal istri pertama yang akan mendampingi dia dan ikut bersama dia dikubur. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah seperti si pedagang dengan 4 istri. Kita punya 4 istri dalam hidup kita. Istri kita keempat yang kita bawa kemana-mana, kita pamerin kemana-mana, kedudukan kita, harta kita, popularitas kita, uang kita mungkin, barang-barang yang kita miliki, kita bawa, kita pamerin kepada setiap orang. Selagi kita hidup aja kita khawatir istri kita yang keempat akan pindah tangan. Artinya kawin lagi sama orang lain. Uang kita mudah berpindah. Harta kita, kedudukan kita bisa saja beralih kepada orang lain. Istri kita yang ketiga, badan kita, kemudaan kita, kesehatan kita. Seiring dengan waktu, mereka akan meninggalkan kita dengan begitu cepatnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah di atas 50 tahun, ABG, anak baru gocap gitu ya, bisa nengok ke belakang dan akan berkata, waduh kalau dulu waktu saya masih muda gitu ya, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Seiring dengan waktu, blast, akan segera meninggalkan kita. Waktu cepat berlalu. Istri kita yang kedua, orang-orang yang sayang kita, orang-orang yang kita sayang. Sesayang-sayangnya mereka sama kita, sesayang-sayangnya kita sama mereka, kecuali kita mati bersama dalam pesawat gitu ya. Kecelakaan pesawat, kecelakaan yang lain. Mereka gak akan ikut dikubur bareng kita. Mereka hanya akan sampai antar kita di liang kubur atau di perahu sebelum kita dikremasi. Mereka gak akan ikut kita. Yang ikut kita hanya istri pertama kita. Siapa istri pertama kita? Istri pertama kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang kita bawa pada waktu kita menghadap Tuhan nanti di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menikmati surga yang penuh dengan ibadah dan penyembahan kepada Tuhan, kalau kita tidak menikmati dan belajar menyisihkan waktu di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam dunia ini, Paulus bilang latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna baik untuk hidup sekarang maupun juga untuk hidup yang akan datang. Bagaimana dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Saya mau mengajak kita untuk
mewaspadai. Orang bisa rajin datang beribadah ke gereja rutin, tanpa mengenal, tanpa percaya Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bisa aja Yesus hanya salah satu Tuhan yang dia pandang bisa menyelamatkan, yang bisa mengabulkan keinginannya, tapi dia juga menyembah yang lainnya. Sehingga itu sering dijadikan excuse, orang yang datang ibadah ke gereja aja hidupnya gak lebih baik dari aku gak mau datang ke gereja. Itu kadang-kadang dijadikan excuse seperti itu. Tapi saya mau bilang, orang yang mengenal dan merasakan kasih Yesus tidak mungkin tidak beribadah di gereja. Saya ngomong soal ibadah dalam arti sempit. Karena apa? Karena mustahil kita beribadah dalam arti luas, mempersembahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah 24 jam dalam satu hari, 168 jam dalam seminggu. Kalau untuk beribadah di gereja dalam arti sempit 2 jam per minggu itu tidak bisa kita lakukan. Nggak mungkin kita bisa mempersembahkan yang begitu besar kalau yang kecil aja kita nggak bisa lakukan. Atau kita banyak excuse untuk melakukannya. Mustahil kita ngomongin soal yang penting aku mempersembahkan hidupku, yang penting aku beribadah kepada Tuhan dalam arti luas, toh seluruh hidup adalah ibadah. Jadi aku gak perlu ke gereja. Dijadikan excuse seperti itu, gak mungkin. Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang lebih banyak kalau yang sedikit 2 jam aja ribut. Saya gak ngomong 2 jam ibadah ya, kalau 2 jam ibadah mungkin udah banyak yang komplain gitu ya. Kenapa? Lama banget ya ibadah hari ini ya gitu. 1,5 jam lah misalnya kayak gitu ya. Kita gak mungkin bisa lakukan yang luas seluruh hidup kita. Kalau yang parsial sebagian aja kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Agustus dan September, hamba Tuhan itu mengadakan evaluasi dan gembala sidang Waktu Joshua itu memberikan informasi berkaitan dengan jumlah jemaat yang hadir datang ke kebaktian onsite di KU1 dan KU2. KU1 katanya setelah pandemi itu sudah lebih dari 70% yang kembali beribadah secara onsite di gedung gereja. Kebaktian umum 2 tidak nyampe 70% yang sudah kembali ke gedung gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara coba pikirin sejenak ya, kalau kita ngomongin soal ini, kemana sisanya? Sisanya yang tidak datang ke gereja, 30% lah anggap kata begitu ya. Apakah sakit semuanya? Tentu tidak. Banyak yang masih sehat, banyak yang badannya masih kuat, banyak yang sudah divaksin, sudah booster. Hari-harinya biasa diisi kalau mau ngomong sehari-harian bekerja, berbisnis, keluar rumah, berani. 2 jam untuk ibadah ke gereja, banyak banget alasannya. Kan masih bisa lewat channel YouTube. Bapak Ibu Saudara, di bulan September ini kita memasuki bulan ulang tahun GMI Immanuel. Sepanjang hari ini, minggu depan, 2 minggu berturut-turut ada Pekan Immanuel. Pekan Immanuel tujuannya apa sih gitu ya? Kalau kita ngomongin soal berbagai macam turnamen, pertandingan-pertandingan, kita rindu sekali supaya seluruh jemaat Tuhan itu bisa berkumpul bersama-sama, tatap muka, bisa ngobrol, bisa bersama-sama ketemu lagi di dalam merayakan ulang tahun ini. Dan kalau kita berbicara tentang ini, puncaknya adalah pada waktu ibadah gabungan dan ibadah syukur. Di tanggal 18 September, Bapak Ibu Saudara, dari anak sekolah minggu sampai usinda, usia lanjut gitu ya, semuanya dapat beribadah bersama-sama. Sebagai satu keluarga, keluarga jasmani maupun juga keluarga rohani GMI Immanuel. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan bulan September, selesai dari ibadah ini Bapak Ibu Saudara, bisa mengambil komitmen secara pribadi bahwa aku dan seisi rumahku, dari diriku dimulai, aku ingin beribadah kepada Tuhan dan aku mau mengajak anggota keluargaku untuk beribadah kepada Tuhan. Ini enggak mudah, ini sulit. Kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Tapi percayalah, kalau kita mau berlutut sama Tuhan, meminta Tuhan akan menolong dan menyanggupkan kita. Hari Rabu ini, Bapak Ibu Saudara, akan ada persekutuan doa seperti biasa, secara onsite dilakukan di lantai 2 untuk Bapak Ibu Saudara dapat bersekutu di dalam doa, berlutut minta Tuhan menolong kita untuk punya keluarga yang mau beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa datang onsite ke gedung gereja, kumpullah bersama dengan keluarga. Jadikan momen Rabu jam 7 malam itu mesbah doa Bapak Ibu Saudara. Bisa ikut dari YouTube, dari rumah masing-masing. Satu keluarga, itu jadi sampel, jadi contoh.
Kadang-kadang sebagai keluarga kita mungkin mikirnya, gimana caranya bikin ibadah keluarga? Aduh bingung ya, puji-pujiannya gimana, ininya gimana. Terus nanti yang bawain firman Tuhan gimana? Aduh pusing. Coba pakai hari Rabu. Ikutin aja, tapi sama satu keluarga, rame-rame. Khusus Rabu ini kita akan berdoa buat gereja kita yang akan berulang tahun, yang ke-54 tahun ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara dengan berlutut, dengan berdoa, kita mau sama-sama meminta pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk memiliki hati yang mau beribadah kepada Tuhan. Sehingga sama seperti bangsa Israel menjawab Yosua. Kalau kepada Bapak Ibu ditanyakan saat ini, pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah. Apakah jawaban Bapak Ibu Saudara sama seperti bangsa Israel? Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman Tuhan diberitakan. Berikanlah pertolongan kepada setiap kami ya Tuhan. Secara natur, sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kami mudah sekali untuk berpaling dari Allah yang hidup kepada ilah, ciptaan yang mati. Bahkan ada banyak hal yang merupakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, ketika kami prioritaskan itu lebih daripada Tuhan. Sesungguhnya kami telah terjebak di dalam salah satu berhala. Sangat sulit bagi kami untuk menyembah, beribadah kepada Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu dan kami memohon supaya Engkau yang memberikan bukan hanya kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu diberitakan. Bukalah kesempatan ya Tuhan. Sehingga sekali lagi kuasa Tuhan, kasih Tuhan diwujudkan. Ketika Engkau mengundang kami untuk beribadah, kami dapat fokus, kami tidak bercabang hati. Kami dapat mengutamakan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Allah pencipta yang hidup, yang telah menebus kami. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, dan kepadamu lah kami layak untuk beribadah ya Tuhan. Dimulai dari diri kami, pada akhirnya berdampak kepada lingkungan di sekitar kami yang terdekat, yaitu keluarga kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa berkat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kami kalau kehadiran Tuhan nyata lewat diri kami dan setiap anggota keluarga kami. Dan pada akhirnya itu akan mengubahkan keluarga rohani, yaitu gereja Tuhan di dunia ini. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.